Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa, mahasiswi Universitas Megarizky Makassar dengan NIM D1B12238. Di sini saya akan memaparkan apa itu definisi obat dan penggolongan obat, di mana dosen saya bernama Apoteker Safaruddin MSI. Berikut penjelasannya. Pertama-tama, teman-teman harus tahu apa itu obat. Nah, definisi obat itu sendiri adalah suatu bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, peningkatan kualitas kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Selanjutnya ada beberapa penggolongan obat. Yang pertama itu ada obat bebas terbatas, obat keras, obat jenis narkotika, obat jamu, obat herbal terstandar, dan ada fitofarmaka. Penggolongan pertama itu ada obat bebas. Teman-teman bisa lihat logo obat bebas dengan lingkaran berwarna hijau di dalamnya dengan tepian berwarna hitam. Obat bebas adalah obat yang dapat dijual dengan bebas kepada umum tanpa menggunakan resep dokter, tidak termasuk dalam daftar narkotik, psikotropik, obat keras, obat bebas terbatas, dan sudah terdaftar di Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Obat bebas merupakan obat yang paling aman digunakan sehingga obat bebas dapat ditemui di berbagai toko. Nah, ini ada contohnya pada gambar, ada Oralit, paracetamol, ada juga vitamin C. Oralit itu bisa digunakan untuk mengatasi kekurangan cairan tubuh. Kalau paracetamol itu dia bisa digunakan untuk mengurangi demam, dan vitamin C itu bisa digunakan untuk peningkatan kualitas tubuh. Selanjutnya ada obat bebas terbatas dengan logo lingkaran berwarna biru di dalamnya dengan tepian berwarna hitam. Obat bebas terbatas adalah obat yang dapat dibeli dengan bebas tanpa menggunakan resep dokter. Obat bebas terbatas digunakan untuk mengobati penyakit ringan, di mana penyakit ini bisa dikenali oleh si penderita atau si pasien. Pada dasarnya, obat bebas terbatas merupakan obat keras, namun diberi batasan pada takaran bahannya. Nah, selanjutnya di dalam obat bebas terbatas disertai tanda peringatan. Yang pertama, P nomor 1, awas obat keras, baca aturan pakai. P nomor 2, awas obat keras hanya untuk obat kumur. P nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar. P nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar. P nomor 5, awas obat keras tidak boleh dimakan. Dan ada P nomor 6, awas obat keras, obat wasir, jangan ditelan. Berikut adalah contoh-contoh obat bebas terbatas, di mana ditandai dengan logo atau penanda berwarna biru bertepi hitam. Selanjutnya ada penggolongan obat keras. Teman-teman bisa lihat logo atau penandaan obat keras ditandai dengan lingkaran berwarna merah, di dalamnya terdapat huruf K dengan tepian di luarnya berwarna hitam. Obat keras adalah obat yang diserahkan dengan resep dokter. Nah, obat keras ini jika tidak digunakan secara tepat dapat menimbulkan efek samping yang tidak baik bagi tubuh. Oleh karena itu sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu kepada apoteker. Berikut pada gambar ada contoh obat keras, ada asam mefenamat untuk meredakan nyeri, dan ada allopurinol untuk mengurangi kadar asam urat di dalam darah. Selanjutnya ada obat golongan narkotik. Obat golongan narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Untuk memperolehnya harus dengan resep dokter, dan apotik wajib melaporkan jumlah dan macamnya. Berikut adalah contoh dari obat golongan narkotik, yaitu kodein. Nah, selanjutnya ada obat jamu. Di sini jamu adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
ada sediaan contoh dari jamu. Di sini ada jamu berkah, jamu komplit pegalino, dan ada galian parem. Selanjutnya ada obat herbal berstandar. Obat herbal terstandarisasi atau OHT adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik atau diujikan pada hewan percobaan, dan bahan bakunya ini telah distandarisasi. Teman-teman bisa lihat pada gambar di sini ada OB herbal yang digunakan untuk meredakan gejala batuk dan melegakan tenggorokan. Ada herbal cold untuk gejala pilek, dan ada diapet untuk kapsul mencret. Yang terakhir ada fitofarmaka. Nah, fitofarmaka sendiri adalah obat dengan bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik atau pada hewan percobaan dan uji klinik pada manusia. Bedanya dengan OHT, di sini fitofarmaka ada uji praklinik dan uji klinik, sedangkan pada OHT hanya uji praklinik atau pada hewan percobaan saja. Nah, bahan baku dan produk pada fitofarmaka ini sudah distandarisasi. Berikut contoh dari fitofarmaka, ada Herbacov, ada Herbawell, dan ada Stimuno. Di sini saya bisa simpulkan apa itu obat. Menurut saya, obat itu yang digunakan untuk pencegahan, penyembuhan, dan peningkatan kualitas hidup, di mana obat digolongkan menjadi beberapa. Yang pertama ada obat bebas terbatas, obat keras, obat jenis narkotika, obat jamu, ada OHT, dan ada fitofarmaka. Nah, sekian dari pemaparan singkat yang telah saya jelaskan. Semoga teman-teman bisa mengerti dan bisa terbantu dengan penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.